Renungan Umat dengan judul Jangan Sampai Hanyut di Bawah Arus. Berdasar dari bacaan Ibrani pasal 2 ayat 1 yang demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ada banyak sekali hal yang bisa membuat kita jatuh ke arah negatif. Hal itu yang sering digambarkan seperti arus kehidupan yang bisa menghanyutkan. Arus tersebut baik terkait dengan permasalahan yang bisa membuat iman goyah, terkait juga dengan pola hidup yang hanya cenderung menuruti nafsu atau keinginan daging, terkait pula dengan pergaulan buruk yang bisa membawa diri kita jatuh dalam perilaku negatif dan lain sebagainya. Konteks jemaat atau pembaca surat Ibrani itu juga berhadapan dengan tantangan dan pergumulan yang bisa menggoyahkan iman. Nah, supaya mereka tetap berpegang teguh pada keyakinannya, maka penulis memberikan peringatan dengan tegas bahwa kedudukan Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Setiap orang percaya harus memusatkan hati pada Yesus Kristus. Di pasal 2 ayat 1, jemaat diajak untuk teliti memperhatikan apa yang didengar, supaya mereka tidak terbawa arus. Diharapkan pembaca tetap teguh pada berita mulia tentang Kristus Yesus, Anak Manusia. Berita yang mereka dengar kemungkinan besar bisa menghanyutkan iman mereka, atau peristiwa yang terjadi itu bisa menggoyahkan iman mereka. Nah, ini merupakan peringatan penting yang menjadi perhatian bagi para pembaca, supaya mereka tidak disesatkan oleh berita-berita yang menyimpang dari Injil. Penulis kitab Ibrani juga mendorong pembacanya untuk teliti dalam mendengar dan mengimani tentang keselamatan yang besar yang telah dinyatakan oleh Allah. Ayat yang selanjutnya itu juga terkait dengan bagaimana karya Allah telah menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam sejarah kehidupan umatnya. Dan melalui karya Roh Kudus itu juga yang membimbing umat supaya mereka hidup berkenan di hadapan Allah. Maka penulis berharap melalui dorongan tersebut, para pendengar benar-benar dan sungguh-sungguh memperhatikan. Memang ada kenyataan munculnya arus yang bisa menghanyutkan, berita-berita yang kemudian bisa menggoyahkan iman mereka. Namun ada cara yang ditawarkan oleh penulis kepada pembaca, yaitu dengan meneliti apa yang mereka dengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa nasihat untuk teliti sudah kita dengarkan sejak kecil. Biasanya orang tua kita yang mengingatkannya. Ketelitian diperlukan supaya kita bisa dengan seksama memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita kerjakan. Mengapa ketelitian itu diperlukan? Tidak lain adalah supaya tidak terjadi kesalahan dan supaya tidak ada penyesalan. Orang Jawa juga sering mengucapkan pengajaran tentang ojo keli ing jaman. Nah, perkembangan zaman yang semakin maju ini, ada banyak hal positif dan negatif yang bisa didapatkan. Bagaimana kita bisa membedakannya? Mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif, yaitu dengan ketelitian.
teliti terhadap apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Banyak berita hoax menyesatkan yang beredar di media sosial. Kalau kita tidak teliti dan berhati-hati, bisa saja berita itu menghanyutkan kita dalam pemahaman yang keliru. Juga terkait dengan fenomena digitalisasi yang semakin berkembang belakangan ini. Kalau kita tidak teliti dan berhati-hati, bisa saja itu membawa dampak negatif. Sebab segala hal bisa diakses dengan kemudahan teknologi digital. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi saat ini, yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita, marilah kita teliti dan berhati-hati supaya tidak terhanyut oleh arus. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur ketika kami diajak untuk menghayati perjalanan kehidupan kami. Ada banyak hal yang bisa membuat kami hanyut di bawah arus. Arus yang bisa cenderung membawa kami dalam pemahaman yang keliru, dalam pola hidup yang buruk, dalam tingkah laku yang jauh dari menyenangkan hati-Mu. Di tengah keberadaan tersebut, kami juga menyadari ada banyak hal positif yang bermanfaat dalam kehidupan kami dan dalam iman kami. Melalui perenungan firman saat ini kami diingatkan untuk bersikap teliti dan berhati-hati supaya kami tidak terhanyut oleh arus. Kami memohon hikmat-Mu supaya kami dimampukan dalam segala hal kehidupan kami teliti dan berhati-hati. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Berkati kami semua dalam keberadaan serta pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.